Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Kami dari Dari kelompok 8. Yang beranggotakan saya Wafik Azizah dengan NIM H11012111036. Saya Desya Gustrianti dengan NIM H11012111004. saya Nur Asmawati dengan NIM H11012111014. saya Randy Praetno dengan NIM H11012111008. Baiklah, sesi tanya jawab terkait bijak dalam bermedia sosial akan kita mulai. Siapa nih kira-kira yang mau mulai duluan? Saya. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Nur. Setelah nonton video tadi, sebutkan pengetahuan tentang cara mengakses media sosial dan etikanya dari interaksi antara Ibob dan Mentari. Baik, saya akan menjawab mengenai cara bermedia sosial. Yang pertama, kita harus mempelajari cara mengaksesnya. Kedua, gunakan data pribadi asli untuk bergabung di media sosial. Jangan gunakan yang palsu. Nah, yang perlu diingat juga, kita harus masuk terlebih dahulu untuk mengakses media sosial tersebut. Kemudian dalam etika bermedia sosial, kita tidak boleh menggunakan media sosial untuk hal yang tidak baik. Salah satunya menghina pengguna lain dalam kolom komentar. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya ingin menanyakan balik. Sebutkan urutan bagaimana cara mengakses dan mengelola informasi dari cuplikan video asyik berselancar di media sosial. Nur, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur. Yang pertama itu, kita harus mendownload dulu aplikasi media sosial yang ingin kita gunakan. Kemudian, kita harus mendaftar atau membuat akun terlebih dahulu. Misalnya dengan cara memasukkan nama kita, memasukkan nama email, memasukkan kata sandi, nomor HP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita harus melengkapi profil yang ada di media sosial yang kita gunakan. Dan usahakan ketika proses pengisian profil ini gunakan data yang asli, bukan yang palsu. Nah, kemudian setelah kita membuat akun tadi, kita sudah bisa mengelola informasi dan mengakses media sosial yang kita gunakan, seperti menggunakan fitur-fitur media sosial utama, dan kemudian kita juga bisa memposting sesuatu yang ingin kita bagikan. Dan setelah itu, misalnya kita ingin mencari berbagai informasi, kita juga bisa menggunakan media sosial yang kita gunakan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih, sudah dijawab dengan sangat baik. Tapi saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah Anda sudah menggunakan fitur media sosial secara maksimal? Misalnya, apakah Anda tahu cara melakukan pengaturan akun supaya tidak bisa dilihat oleh publik, tapi hanya oleh pengguna media sosial lainnya yang berteman dengan Anda? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur. Menurut pengalaman pribadi saya selama menggunakan media sosial, kurang lebih saya sudah menggunakan fitur media sosial secara maksimal. Nah, apalagi kalau yang berhubungan dengan privasi, menurut saya tidak semua orang itu bisa melihat apa yang saya posting di media sosial. Dan misalnya kalau menyinggung tentang pengaturan akun, alhamdulillah saya juga sudah bisa menggunakan bagaimana cara mengganti atau mengubah status supaya bersifat publik ataupun bersifat yang hanya bisa dilihat oleh teman saja. Terima kasih. Terima kasih Wafik atas jawabannya. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Desi.
mengenai pertanyaan apakah Desi memohon izin kepada pengguna media sosial lainnya jika ingin mengambil data dari akun mereka. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bertanya kepada saya, tentu saja saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan, apakah bersedia atau tidak datanya saya pergunakan. Karena menurut saya, data yang didaftarkan ke media sosial itu bersifat privasi, bukan konsumsi publik, seperti itu. Terima kasih Desi atas jawabannya. Desi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah Desi juga mempertimbangkan status ataupun foto, gambar, ataupun link sebelum mengunggahnya di media sosial? Baik, terima kasih. Saya akan menjawabnya ya. Bisa dibilang saya adalah tipe orang yang selalu mempertimbangkan sesuatu hal terlebih dahulu sebelum saya melakukannya. Tidak terkecuali dalam mengunggah sesuatu di media sosial. Karena saya tahu di dalam media sosial itu terdapat banyak sekali pengguna. Jadi sebisa mungkin sesuatu yang akan saya posting di media sosial tidak akan berdampak buruk atau merugikan diri saya sendiri dan orang lain. Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, sekarang saya mau tanya beberapa hal kepada Randy. Apakah Randy melakukan verifikasi terlebih dahulu saat menerima informasi, data, atau konten dari pengguna media sosial lainnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi. Jika bertanya apakah saya melakukan hal tersebut, jawabannya adalah iya. Karena kebanyakan saya sering mencari lebih lanjut tentang kebenaran dari info yang saya terima. Mulai dari menanyakan kembali kepada si pemberi informasi, sampai mencari ke beberapa situs-situs berita internet terpercaya lainnya. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Namun saya ada satu pertanyaan lagi. Apakah Randy sudah menggunakan fitur media sosial secara maksimal? Misalnya, apakah saat ingin berbagi informasi, data, atau konten di media sosial, apakah Randy mempertimbangkan arti penting informasi, data, atau konten tersebut untuk jejaring media sosial? Apakah juga mempertimbangkan aspek hukum dan etikanya? Baiklah, jawaban saya adalah iya. Sudah semestinya saya melakukan penyaringan terhadap berita yang hendak saya bagikan. Apakah suatu hal tersebut merupakan hal yang penting? Apakah suatu hal tersebut melanggar hukum dan etika berinternet? Apakah hal tersebut dapat menyinggung perasaan orang lain? Dan lain sebagainya. Namun, beberapa aspek tadi bisa diabaikan jika hal yang hendak kita bagikan tersebut hanya sekedar hiburan atau canda tawa belaka. Dengan tidak melupakan permintaan maaf bila hiburan tersebut terdapat hal yang sensitif dan menyinggung dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih, Randy. Baiklah, saya akan menanyakan kembali kepada Desi. Menurut Desi, apa fungsi media sosial untuk Desi? Apakah bisa digunakan sebagai media untuk mengembangkan diri? Baiklah, saya akan menjawabnya. Sebagai pengguna media sosial, saya merasakan media sosial ini berfungsi sebagai suatu media interaksi atau tempat bersosialisasi jarak jauh dengan teman, serta sebagai tempat mendapat banyak ide kreatif terkait tugas kuliah. Kemudian bisa juga sebagai tempat mendapat dan mencari informasi, serta sebagai media hiburan di kala penat terhadap dunia real life. Selanjutnya, apakah bisa media sosial digunakan untuk mengembangkan diri? Menurut pandangan saya, itu bisa-bisa saja. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau media sosial adalah tempat yang menyediakan banyak informasi, asal kita tahu cara mengakses dan mengolah informasi yang kita pergunakan untuk mengembangkan potensi diri kita.
Sebagai contoh, saya sekarang sedang mengembangkan soft skill saya dan tentu saja media sosial adalah salah satu sumber pembelajaran saya. Seperti itu. Terima kasih atas Desi atas jawabannya. Berikutnya saya ingin bertanya kepada Nur. Menurut Nur, bagaimana cara Nur melindungi data diri di media sosial yang digunakan? Mengenai cara saya melindungi data diri saya adalah dengan tidak memposting hal yang pribadi. Contohnya saya tidak akan memposting kartu identitas saya di media sosial. Saya hanya akan membagikan postingan saya kepada teman-teman terdekat yang bisa dapat saya percayai. Dan kemudian saya tidak akan mengunggah detail informasi di media sosial. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin yang lain ingin menanyakan pertanyaan lain? Baiklah, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi kepada Nur. Bagaimana cara Nur menggunakan jejaring di media sosial secara personal maupun profesional? Dengan banyaknya fitur yang bermanfaat yang bisa digunakan di media sosial. Jika untuk personal bisa digunakan untuk menambah relasi pertemanan, interaksi sosial online, ataupun mendeskripsikan diri dengan cara yang menarik. Kalau untuk digunakan secara profesional, media sosial bisa sangat membantu dalam membangun dan menjalankan bisnis. Terima kasih atas jawabannya. Bagi teman-teman, apakah ada pertanyaan lain lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Baiklah, mungkin semua sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Maka saya akhiri sesi tanya jawab kita. Terima kasih atas waktunya.